Katanya masa SMA itu masa paling seru dalam hidup. Tapi kenapa ya? Rasanya cuma gini-gini aja. Bangun pagi, sekolah, pulang, nugas. Kalau ini yang paling seru, berarti hidup orang lain pasti lebih seru dari gue. Masih pagi kau udah murung aja sih, Ra? Ya, gua cuma mikir. Mikir apaan? Kenapa ya? Tiap hari sekolah tuh rasanya gini-gini aja. Tapi tetap aja gue dateng. Iya sih, terus? Rasanya tuh kayak biasa aja gitu. Gak ada yang spesial bagi gue. Karena kita belum bikin sesuatu yang seru kali. Oh ya, lo belum sarapan kan? Nih. Wih, pahlawan pagi nih. Idih, lebay. Iya ya. Kalau misal nunggu seru itu datang sendiri, ya nggak bakal datang lah. Lah, lu ngapain tiba-tiba gabung? Kenapa? Nggak boleh. Ya, boleh lah. Oh ya, temen lo yang paling jamet itu mana? Tumben belum datang. Nggak tau lah, kok nanya gua sih? Santai lah bro. Nah itu dia. Untung belum ada guru. Lu ngapa? Tumben telat. Tahu tuh, biasanya datang pagi-pagi buta. Cie, nyariin. Kalian tahu nggak? Ya nggak tahu lah, orang lu aja belum ngomong. Ah ya juga ya. Nah, jadi tadi gua tuh ketemu hewan baru, tahu nggak? Sumpah, gua tuh nggak expect banget. Hewan baru? Apaan? Nih, lihat aja. Gua punya fotonya. Nih, tengok. Ye, itu mah ayam warna-warni kocak. Hewan baru dari mana coba? Lah, berarti itu bukan hewan baru. Hewan baru. Nggak semua hewan baru. Sirian kocak, ngaco banget dah. Iya kan, gue mau ketawa tapi gue gak diajak. Baik anak-anak, sebelum memulai pada pembelajaran hari ini, apakah ada siswa yang tidak hadir? Raka doang bu yang gak hadir. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi, kalau kita bicara tentang struktur narasi, maka kita bicara tentang bagaimana sebuah cerita dibangun dari awal sampai akhir. Ada 3 bagian utama, pembuka, konflik, dan penyelesaian. Di bagian pembuka, kita dikenalkan dengan tokoh, latar, dan situasi awal. Lalu masuk ke konflik. Kenapa ya? Kalau di kelas, dunia di luar jendela tuh kelihatan lebih hidup. Orang-orang yang lewat itu punya tujuan masing-masing. Tapi gue gak punya tujuan apapun. Nah, jadi itu dia untuk penjelasan nomor 1. Ara, tolong jawab pertanyaan nomor 2. Rah, lo dipanggil tuh. Iya bu. Ara,
menurut kamu apa fungsi konflik dalam sebuah cerita? Konflik itu kayak hal yang bikin cerita jalan ya, Bu. Iya, Karena kalau nggak ada konflik, mungkin ceritanya datar aja, nggak ada yang berubah. iya benar sekali kamu Ara. Jadi, fungsi konflik itu bukan cuma masalah di cerita, tapi itu sebagai mesin penggerak cerita. Sampai sini ada yang Berarti hidup juga gitu nggak sih? Kalau nggak ada sesuatu yang ganggu, kita bakal tetap di tempat yang sama terus. Tapi kenapa ya? Gue nggak pengen hidup gue ribet. Tapi di sisi lain, gue juga nggak mau hidup yang gini-gini aja. Katanya masa SMA itu masa paling seru. Tapi kalau gue cuma nunggu semuanya jadi seru sendiri, kayaknya gue bakal nunggu seumur hidup. Guys, dengerin. Gua punya ide bisnis baru. Alamak najisnya. Cih, pasti aneh. Nah, jadi kita jual nasi goreng, tapi gak ada nasinya. Lah kocak, ya terus namanya apa? Piring goreng. Pertanyaan yang bagus. Justru itu namanya teknik minimalis. Minimalis. Itu mah lebih ke miskin kata gua. Ra, kenapa sih lo? Dari tadi mukanya diem baik. Muka lu no, kayak lagi kepikiran utang belum lunas. Serius banget lah gue liat-liat. Gue nggak gitu ya. Ya terus, ngapain lo bengong? Nggak tahu ah. Lo ngapain sih kepo amat jadi orang? Dia tuh cuma mikir, bro. Mikir apaan? Hidupnya aja gak ada plot. Ih, jahat banget. Tapi kalian pernah nggak sih ngerasa hidup kalian tuh datar aja? Datar kayak papan setrika maksud lo? Iya, hidup lo tuh disetrika tiap hari. Serius? Gua pernah. Terus? Ya, dijalanin aja lah. Masa iya gue salto? Salah besar. Hidup tuh harus dibikin seru lah. Gimana caranya? Kita bikin extraordinary list. List apaan? Ya, daftar hal-hal random yang harus kita lakuin biar hidup nggak boring. Widih, kayaknya seru tuh. Boleh juga. Nah kan, kalau lo mau ikut aja. Lo sendiri gimana? Gue ikut kalau lo ikut. 걸음걸을 따뜻하가와 네 눈빛에 빨려들어가 은밀하게 속삭여봐 우리 둘만의 비밀이야 하루 종일 네 생각뿐 맴돌아 내 맘속에 쭉